Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah suara terang Natal. Saya akan membawakan satu firman Tuhan yang sesuai dengan judul kami adalah suara terang Natal itu yang terdapat di dalam firman Tuhan Matius 5 ayat 14. Ayat ini berbunyi, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, ya. Nah, saya akan membawa renungan ini hari ini sedikit ya, apa yang ada di benak saya. Saya ingin berbagi dan saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara untuk bersama-sama saya untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena persiapan saya sangat singkat ya tadi malam, jadi saya memang juga karena acara ini bukan khotbah, ini hanya renungan singkat. Jadi saya bawa sedikit saja ayat-ayat yang akan saya tampilkan nanti. Nah, ayat Tuhan Yesus yang menekankan bahwa kamu adalah terang dunia. Saudaraku adalah di sini ada penekanan ya di ayat ini. Dikatakan kota terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, jadi cahaya itu, terang itu, kalau menyala itu tidak akan mungkin tersembunyi ya. Nah, pertanyaannya, saudara-saudaraku, apakah kita sudah menjadi terang dunia? Ya, apakah kita masih redup gitu? Apakah orang telah melihat terang di dalam kehidupan kita? Itu pertanyaan yang perlu kita tanyakan di dalam kehidupan kita. Semenjak kita menjadi pengikut Kristus, ini adalah suatu kewajiban ya yang harus kita lakukan. Kalau terang itu bercahaya, yang saya katakan tadi, tidak mungkin bisa ditutupi. Karena saya pernah satu ada di ruang gelap ya. Mungkin Bapak Ibu juga pernah nonton movie, nonton movie, film, nonton film yang ada di dalam tempat kegelapan, terus ada cahaya sedikit saja, langsung kelihatan, gitu loh. Ya, pernahkah kalian punya pengalaman seperti ini yang masuk ke dalam ruang kegelapan? Ya, pasti mungkin bisa membayangkan apa yang Henny katakan ya. Nah, kalau ruang tersebut itu gelap tadi, terus kita lihat cahaya, ya langsung sedikit aja, walaupun dia di balik-balik atau di dalam titik lubang kayak apa itu pasti kita bisa lihat. Itu ada cahaya itu, ada kelihatan gitu. Nah, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus itu terletak di atas gunung, maksudnya kalau kita kelihatan ya, kita memprioritaskan itu di dalam kehidupan kita, itu terang itu tidak akan bisa tersembunyi, saudara-saudaraku. Nah, seperti Bapak Ibu juga sudah mengetahui ya, yaitu kalau untuk menghilangkan gelap itu eh, caranya gimana sih untuk menghilangkan gelap? Umpamanya Bapak Ibu nih masuk dalam satu kamar ya, satu ruangan, satu rumah, gelap nih, gelap gulita tuh. Gimana tuh supaya apa namanya membunuh atau menghilangkan kegelapan itu? Dengan hanya menyalakan terang. Nanti gelap itu langsung sirna ya. Jadi jadi artinya terang itu adalah memberikan kita apa? Memberikan kita petunjuk. Petunjuk dalam hal apa? Jadi kita tahu jadinya, oh ternyata di ruangan itu eh, kompornya ada di situ. Oh ternyata bukunya ada di situ. Jadi menunjukkan kita jalan, memberitahukan kita, menerangi. Nah kalau terang itu tidak ada, kita nggak bisa lihat apa-apa kan, gitu loh. Nah, hidup kita menjadi apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan ini di dalam Matius 5 ayat 14. Hidup kita itu menjadi teladan bagi orang dan hidup kita memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti Tuhan. Nah, kalau di dalam pelajaran psikologi saya sih ini dikatakan mengenai kemampuan kita untuk memimpin diri kita supaya terang itu
bisa bercahaya ya di dalam kehidupan kita. Nah, ada lagi ayat Bapak Ibu, saudara-saudari, ini di dalam firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Tuhan Yesus berkata di sini, firman ini berkata gini, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang dunia. Nah, ini Tuhan Yesus berkata, tugas kita itu apa saudara-saudara? Kita akan menunjukkan kepada orang banyak ya dengan kelahiran Natal ini kita menunjukkan kepada orang banyak bahwa Yesus lahir ke dunia ini adalah terang dunia. Jadi dia adalah terang dunia, Bapak Ibu. Jadi ayat Yohanes 8 ayat 12 ini adalah penggenapan. Sebenarnya ayat ini adalah penggenapan yang Tuhan berikan kepada Nabi Yesaya. Ini adalah nubuatan Nabi Yesaya katakan sebelum Yesus lahir ke dunia. Saat itu katanya sebelum Yesus lahir ke dunia ada masa kegelapan. Pada saat dunia kegelapan, penuh dengan kegelapan, dunia itu di dalam kuasa si jahat. Dunia itu penuh dengan dosa yang bergemerlap ya, maksudnya yang kegelapannya itu terlalu dahsyat karena kenajisan orang di dalam perjinahan rohani, penyembahan berhala, ya itu karena itu terjadi itulah. Makanya Yesus tuh harus lahir ke dunia ini membawa terang. Nah, kita itu bersyukur saudara-saudaraku bahwa firman ini digenapi. Nah, hebatnya Alkitab kita Kristen ini semua nubuatan di Alkitab itu perjanjian lama itu digenapi ya dengan kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu adalah terang dunia, hadir membawa terang yang untuk siapa? Bukan hanya untuk kita pribadi, tetapi untuk seluruh dunia. Setiap tahun kita merayakan Natal, ya. Apa firman di dalam Yohanes 12 ayat 46 ini ya, aku akan berkata di sini aku tampilkan di Yohanes 12:46 ini berkata, aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Jadi, Yesus lahir di dunia ini, ya, dia datang, dia masuk ke dunia ini sebagai terang, dia membawa terang, ya, kepada kita semua. Nah, inilah idenya Tuhan Yesus yang berkata kepada kita yang tadinya kita baca di dalam Matius ini ya, Matius 5 ayat 14 tadi, ini dikatakan kamu adalah terang. Ya, ini kamu adalah terang dunia di sini ya. Nah, saya kok langsung hilang apa tadi yang mau saya katakan ya. Maaf ya teman-teman ya. Saya ini. Oke. Artinya di dalam perkataan bahwa Yesus berkata kamu adalah terang dunia itu ya, itu artinya semua orang yang mengikuti Yesus itu berarti kita itu harus menjadi terang yang menerangi dunia kegelapan. Jadi kita ini umat percaya, kita udah mempercayai Yesus sebagai terang dunia. Nah, kita adalah wakil-wakil ambasador-ambasador sorgawi. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus mewakili Tuhan Yesus juga untuk menjadi terang dunia. Nah, terang itu tadi yang saya katakan itu adalah terang itu memberikan hidup ya saudara-saudara. Dan terang itu juga menunjukkan jalan. Tadi saya kasih udah perumpamaan kalau kita ada di dalam kegelapan itu tidak ada kita tidak akan bisa melihat tanpa cahaya ya. Jadi terang itu diperlukan sekali gitu. Nah, ingat, ini tidak boleh dilupakan saudara-saudaraku bahwa
perkataan yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 14 tadi itu, kamu adalah terang dunia. Ini artinya apa? Terang itu adalah status baru bagi kita. Jadi kita punya status baru di dalam kita menjadi anak-anak Tuhan. Itu kita sebagai terang. Nah, jangan pernah dilupakan ini saudara-saudaraku. Status kita bahwa kita adalah terang dunia. Tuhan mau kita itu apa? Menerangi dunia yang gelap ini. Nah, kalau kita baca di dalam Efesus 5, ini ayat ini tadi aku lupa ya baca ini. Apa aku udah baca? Oh, tadi aku udah baca ya. Yang Yesus katakan ini, akulah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Baik, ayat berikutnya adalah di firman Efesus 5 ayat 8 ini, saudara-saudaraku. Nah, ayat ini berkata apa? Memang dahulu, waktu kita belum menjadi anak Tuhan, itu kamu adalah kegelapan. Nah, tetapi sekarang kamu, kita, ya, kita semua adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi ada penekanan di sini ya. Jelas sekali bahwa kita itu dulu dalam kegelapan, kita belum masuk menjadi umat percaya, kita adalah anak-anak kegelapan. Tetapi semenjak kita menerima terang Natal di dalam kehidupan kita, kita itu sudah hidup sebagai anak-anak terang. Menjadi anak terang bukanlah hanya di bulan Desember saja, saat Natal saja, saudara-saudaraku. Banyak orang merayakan Natal itu hanya di bulan Desember. Ya, Natal itu setahun sekali sehingga timbul tenggelam. Jangan sampai hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti nafas yang Tuhan berikan. Apakah nafas itu hanya bulan Natal aja? Dan bulan lain kamu mati, disimpan dulu. Nanti kalau bulan Desember dikasih lagi nafas terang. Kamu ambil lagi nafas terang itu. Nah, kamu baru jadi terang-terang gitu. Jangan. Jangan hanya di bulan Desember saja. Tetapi terang itu kita status yang kita pegang ini setiap hari, setiap saat, setiap waktu ya kita menjadi terang-terang, menjadi anak-anak terang ya. Nah, menjadi anak terang bukan hanya di bulan Desember yang saya katakan tadi, tetapi status kita ini terang dunia setiap saat. Dari gaya hidup kita, dari karakter kita, orang yang berada di dalam kegelapan, itu tadi dapat melihat, nih ada si Heni nih, ada terang nih. Ada si Murni nih, ada si Kodek nih, ada Pak Franz nih, ada siapa lagi di sini? Pak Kemiri nih, ada Sister Norma nih. Terang, itu ada terang nih. Coba kita lihat, ikutin. Mata mereka jadi tertuju kepada mereka. Nah, supaya kita itu, orang-orang dunia itu dapat melihat cahaya dari gaya, dari kehidupan kita itu memancar. Nah, jadi pesan saya, jadilah terang dunia yang menerangi gelap dunia ini. Jadilah terang yang gemerlap, menerangi ya dunia yang gelap ini. Kita tahu banyak sekali orang yang belum diselamatkan. Mereka masih hidup di dalam kegelapan. Mereka belum menemukan terang itu. Mereka mengonyok-ngonyokkan, mereka mengejek-ngejekkan, mereka malah menista, malah mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi Zoom kita ini, Shema Adonai, kita mau menyuarakan nama Tuhan, menyuarakan Tuhan di sini. Ya, supaya kita orang-orang lain itu bisa melihat adanya terang di dalam Shema Adonai ini. Ya, nah ingat, tadi apa yang saya katakan, status kita adalah terang dunia yang Tuhan Yesus katakan tadi di Matius 5 ayat 14 ya.
Mungkin ya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, tahun-tahun sebelumnya kita tidak menyadarinya betapa pentingnya kita menjadi anak-anak terang. Kita tidak memperdulikannya. Bahkan kita tidak mau mengambil status itu. Jadi kita kompromi. Jadi kalau kita masuk di dalam dunia kegelapan, ya kita jadi gelap. Jadi amfibi hidupnya. Tetapi kalau di dalam Tuhan tidak bisa. Karena gelap itu tidak akan bercahaya. Gelap itu akan sirna kalau adanya terang. Jadi hati kita itu harus ada terang supaya kita menggelapi semua pemikiran-pemikiran negatif yang ada di dalam pikiran kita. Ya, jadi saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan untuk respon untuk panggilan di dalam hidup kita ini. Agar terang Yesus kita bisa pancarkan. Kita bisa sampaikan ini kepada seluruh dunia. Terang Natal ini bisa sampai ke seluruh dunia apabila kita mau menjadi anak-anak terang. Nah, maukah Anda menjadi teman sekerja Allah? Tuhan mengajak nih, apakah Anda mau meresponi kamu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak terang? Nah, ini aja yang dapat saya bagikan. Saya percaya Bapak Ibu pasti bisa memetik apa artinya suara terang Natal ini yang Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 14, supaya kamu menjadi terang dunia yang terus menyala-nyala. Baik, ini aja yang saya dapat bagikan. Nah, biarlah sinarnya itu menyatakan kemuliaan sorga. Betul tadi yang saya katakan, biarlah sinar itu tetap bercahaya di dalam kehidupan kita. Baik, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri acara ini. Saya akan tutup di dalam doa ya. Bapak Sorgawi, terima kasih ya Bapak kalau saat ini kami mau mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami ya Bapak. Eh, Kalau hari ini kami boleh melakukan acara ini karena Engkau telah bersama-sama kami di dalam sepanjang acara kami hari ini. Bapa, biarlah pesan-Mu menjadi terang Natal itu akan kami sanggupi karena kami betul-betul mau menjadi anak-anak-Mu. Kami adalah ambasador-ambasador sorgawi. Bapa, saat ini kami meminta biarlah Engkau terus pegang kami, Engkau tuntun kami, Engkau mampukan kami, sehingga kami menjadi teman sekerjamu ya Bapa. Jadi pesanmu yang Engkau katakan kepada kami dimampukan karena kasih anugerahmu. Pengalaman hidup yang aku lakukan ya Bapa selama ini, tanpa Engkau Bapa, aku tidak mampu. Begitu juga kami anak-anak-Mu. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Mampukan kami Bapa, supaya kami bisa bercahaya, terang kami bercahaya, menerangi dunia yang dalam kegelapan ini. Bapak terima kasih dari awal sampai akhir penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan kami percaya bahwa Engkau selalu Bapa memberkati Sema Adonai acara kami ini supaya di dalam Sema Adonai kami ini terus Bapak dipakai oleh Engkau supaya kami bisa menyuarakan firman-Mu melalui Zoom ini. Bapak Sorgawi, kami akan menerima berkat yang dari Engkau, yaitu berkat yang terindah. Karena kami tahu hadiah Natal yang Engkau berikan kepada kami adalah transformasi. Sehingga status itu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak Surgawi. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.